Halo semuanya, perkenalkan saya Fairuzia Iftihar Himanita dengan nomor induk mahasiswa 25085611094 dari kelas reguler E. Dan di sini saya akan memperlihatkan, menunjukkan dan juga menjelaskan tahap-tahap untuk menginstalasi Linux, menginstalasi jenis Linux atau distro Linux yang ingin saya pilih nantinya, dan cara men-setup atau menjalankannya pada virtual machine yang nantinya saya akan membuat virtual machine dengan menggunakan VirtualBox. Nah, pertama-tama kita masuk ke website distrowatch.com untuk mulai mencari file ISO dan mengunduh file ISO dari distro yang ingin saya gunakan atau pilih nantinya. Nah, di website ini kita scroll ke bawah, bisa dilihat pada sebelah kanan saya itu ada page hit ranking, bisa dilihat nomor 1 Catchy OS, Mint, MX Linux, ada Zorin, Debian, Fedora, Ubuntu, Arch, Nobara, dan lain sebagainya. Banyak sekali jenis-jenisnya untuk jenis-jenis distronya di sini. Nah, yang akan saya pilih adalah yang berada pada ranking kedua, yaitu distro Linux Mint. Nah, kita klik linknya, maka dibawa ke landing page atau halaman untuk instalasi file ISO Linux Mint itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya mengapa saya menggunakan atau memilih distro Linux Mint. Jadi ada beberapa alasan utama mengapa saya memilih Linux Mint. Yang pertama itu bersifat sangat user friendly dan juga cocok untuk pemula seperti saya, pemula dalam menginstalasi dan juga mempelajari bagaimana proses setting atau menjalankan sebuah operating system baru selain operating system yang saya gunakan saat ini yaitu Windows, dan juga gimana nantinya untuk setting dan jalankannya pada virtual machine dan lain sebagainya. Yang dimana Linux Mint ini tuh dirancang dengan tampilan desktop yang bersifat atau berbentuk modern dan juga elegan, cantik dan juga lumayan sederhana desainnya, khususnya pada jenis edisi Cinnamon yang akan saya unduh file ISO-nya. Itu akan dijelaskan pada tahap setelah ini. Nah, lalu untuk Linux Mint ini sendiri, dia bersifat memiliki konteks yang siap dipakai atau dalam kata lain bisa kita sebut juga sebagai works out of the box, yang dimana Linux Mint ini sudah menyediakan full multimedia support, driver, dan juga berbagai jenis aplikasi dasar, sehingga sejak instalasi pertamanya itu pengguna tidak perlu memikirkan secara rumit gimana konfigurasinya sehingga proses instalasi di VM atau virtual machine nantinya, misalkan di VMware atau di VirtualBox akan berjalan dengan mudah dan lancar sehingga berjalan lancar untuk pengguna menggunakannya dan juga untuk penugasan ini mudah untuk didokumentasikan. Lalu Linux Mint ini sendiri bersifat stabil dan juga reliable, yang dimana artinya jarang sekali terjadinya crash, lalu jarang sekali terjadinya error teknis, ataupun tidak tidak membutuhkan maintenance yang bersifat dalam skala besar. Jadi hanya membutuhkan sedikit maintenance apabila terjadi hal-hal tertentu. Tapi dalam kenyataannya, setelah saya mempelajari mengenai Linux Mint ini, tidak begitu sering terjadinya crash ataupun error secara teknis. Dan juga tentunya untuk Linux Mint ini memiliki keamanan yang tinggi. Nah, di mana arsitektur Linux Mint ini bersifat kuat dan juga jarang terkena berbagai jenis virus, dan untuk menggunakan atau menginstalasi Linux Mint ini sendiri, kita tidak perlu menggunakan atau memiliki antivirus atau spyware. Jadi sangat aman untuk penggunaan kegiatan aktivitas sehari-hari di perangkat kita. Untuk bagian web page ini, kita scroll ke bagian bawah ke tabel Linux Mint Summary. Saya akan lanjut ke bagian download mirrors, yaitu Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya apa itu mirrors. Jadi mirrors itu adalah sebuah server cermin translation-nya, atau bisa kita sebut juga sebagai mirror server, yang dimana ini merupakan sebuah salinan lengkap dari file-file resmi Linux Mint itu sendiri yang tersebar di berbagai lokasi di dunia. Artinya apa? Nah, kita sudah sampai di bagian landing page Linux Mint ini. Kita scroll dulu ke bagian Cinnamon Edition. Di sini saya akan menggunakan edisi Cinnamon untuk contoh praktikum instalasi Linux Mint ini, karena
Tentunya ini merupakan versi paling terkenal di Linux Mint dan juga ini merupakan kembangan atau edisi yang terbaru dari Linux Mint dibandingkan dengan edisi XFCE lalu ada Mac juga. Saya akan klik bagian download untuk Cinnamon Edition. Nah, kita sudah di landing page yang ini. Selanjutnya, bisa dilihat untuk ukurannya sendiri itu lumayan kecil, tidak begitu berat, tidak begitu besar untuk perangkat saya maupun di perangkat lainnya, sehingga mudah untuk proses instalasinya, proses settingnya juga nantinya. Ukurannya itu 2,9 GB. Bisa dibilang sekitar 3 GB. Nah, juga di sini juga kita bisa lihat ada informasi untuk bagaimana cara menginstalnya, lalu catatan-catatan mengenai fitur-fiturnya, dan lain sebagainya. Nah, kita scroll ke bagian bawah untuk mendownload mirror servers-nya itu. Nah, seperti yang telah saya sebutkan tadi, mirror server itu merupakan salinan lengkap dari file-file resmi Linux Mint yang tersebar di berbagai lokasi di dunia ini. Misalkan di Kanada, di Meksiko, USA, dan lain sebagainya. Tetapi, saya akan menggunakan server world yang kedua ini, yang bernama Linux Mint, untuk mendownload file ISO Linux Mint itu sendiri. Nah, bisa juga menggunakan dari lokasi lainnya, tapi sebaiknya menggunakan dari lokasi terdekat dengan lokasi kita saat ini. Misalkan apabila saya ingin mencari atau mengunduh file ISO dari mirror server negara lain, maka saya misalkan bisa menggunakan dari negara karena di sini Indonesia tidak ada, maka saya bisa menggunakan dari Singapura atau South Korea dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan langsung saja klik bagian Linux Mint untuk location world yang kedua. Nah, bisa dilihat filenya itu akan langsung di-download. File ISO Linux Mint 22,3 Cinnamon. Nah, proses ini tentunya akan berjalan lumayan lama. Jadi, untuk tahap ini akan saya skip, akan saya percepat. Baik, di sini saya sudah membuka aplikasi VirtualBox saya, Oracle VirtualBox Manager. Saya akan menggunakan VirtualBox ini untuk membuat virtual machine yang nantinya akan digunakan untuk membuka dan menjalankan file operating system Linux Mint yang telah kita install sebelumnya. Sekarang saya akan klik bagian New, klik tombol New, sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, tampilan yang akan muncul adalah sebagai berikut. Informasi yang pertama yang perlu kita isi adalah nama dari virtual machine yang akan kita buat. Kita harus memberikannya nama. Misalkan saya memberikannya nama LM singkatan dari Linux Mint. Untuk lokasi atau nama foldernya itu VM foldernya sebagai berikut, sudah tertera. ISO image yang dipilihnya itu saya akan klik file ISO yang telah kita unduh sebelumnya. OS-nya itu Linux, OS distribution-nya Ubuntu, versi OS-nya itu Ubuntu 22.10, bla bla bla. Lalu, untuk bagian proceed with unattended installation, ini sebenarnya memiliki arti bahwa ketika kita mencentang bagian ini, maka sistem secara otomatis akan melakukan konfigurasi yang di mana proses konfigurasi ini akan meliputi konfigurasi akun pengguna atau username dan juga kata sandi login pada halaman login ketika operating system ini dijalankan tanpa melibatkan pengguna itu secara langsung. Atau dalam artian lain kita juga bisa mendeskripsikan bagian proceed unattended installation ini sebagai seluruh proses pengisian data seperti nama pengguna atau username dan juga password login dan juga pengaturan-pengaturan lainnya pada sistem yang akan dijalankan secara otomatis akan dijalankan oleh VirtualBox secara otomatis di balik layar atau di background sehingga nanti pengguna itu tidak akan dapat melihat, melewati ataupun berinteraksi dengan tahapan-tahapan yang akan berjalan secara langsung. Nah, saya tidak akan melakukan itu. Saya tidak ingin melakukan itu, maka saya akan skip bagian tersebut. Maka saya tidak akan mencentang bagian proceed with unattended installation. Untuk proses menginput data-data seperti nama saya, nama
lengkap saya, lalu nama panggilan, lalu nama username, dan juga password yang ingin saya input sebagai password login akan saya perlihatkan pada tahap-tahap setelah ini. Lalu untuk setup unattended guest OS installation juga di-skip karena sebelumnya saya tidak akan mencentang bagian proceed with unattended installation. Lalu untuk tahap selanjutnya adalah mengkonfigurasi spesifikasi virtual hardware. Nah, di sini terdapat dua, yaitu base memory dan juga number of CPUs. Untuk base memory ini sendiri, pertama, itu berguna untuk mengalokasikan ukuran RAM yang diberikan kepada virtual machine. Jadi, alokasi ukuran RAM yang dialokasikan untuk virtual machine yang akan kita buat saat ini berukuran 2048 MB. Nah, ini cukup untuk menjalankan Linux Mint dengan edisi Cinnamon sehingga nantinya akan berjalan secara lancar pada perangkat yang saya gunakan saat ini. Nah, apabila dialokasikan sebuah ukuran RAM yang kurang dari angka tersebut, kurang dari angka 2048 MB, maka virtual machine yang kita buat ini berpotensi berjalan secara lambat atau bahkan proses bootingnya itu kemungkinan akan gagal. Akan tetapi apabila kita mengalokasikan ukuran itu terlalu besar atau lebih dari 2048 MB, maka ini akan membebani RAM komputer host saya secara berlebihan sehingga sistem hostnya itu sendiri akan berjalan sangat lambat. Apabila berjalan selambat itu, maka ketika menjalankan operating system tidak akan berjalan secara efektif. Selanjutnya adalah number of CPUs. Nah, number of CPUs ini mendeskripsikan jumlah core CPU yang akan kita gunakan untuk membuat virtual machine ini. Jadi saya akan menggunakan 1, 2, 3, 4 core CPU dari total 6 core fisik yang device saya, yaitu laptop saya miliki. Berdasarkan informasi yang telah saya review sebelumnya pada task manager di laptop saya, yang dimana apabila menggunakannya kurang dari 4, takutnya untuk menjalankan file ISO-nya di dalam VirtualBox akan berjalan lambat dan takutnya akan berebut sumber daya atau resources antara virtual machine dan juga sistem host yang saya gunakan. Lalu apabila lebih dari 4, atau bahkan lebih dari 6, atau bahkan mencapai batas yang berwarna merah, itu juga akan mempengaruhi secara signifikan untuk performa VM, sistem host, dan juga untuk menjalankan Linux Mint nantinya di dalam VirtualBox, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah tahap untuk mengkonfigurasi spesifikasi virtual hard disk, yang dimana pada tahap ini, disk size-nya itu, ukuran disknya sudah ditetapkan, sudah dialokasikan untuk virtual machine yang akan kita buat, yaitu 25 GB. Nah, selanjutnya saya akan klik bagian atau tombol finish. Selanjutnya, untuk virtual LM tadi sudah berhasil dibuat, yaitu sebagai berikut. Di list paling bawah LM powered off ini, karena posisinya itu atau kondisinya itu masih powered off atau mati, maka kita bisa mulai menjalankan atau membuka virtual machine itu dengan klik tombol start yang ada di atas ini. Nah, bisa dilihat pada notifikasi di sebelah kanan saya bahwa untuk proses membuka VM itu sedang berlangsung. Nah, kita juga bisa preview untuk proses bootingnya itu. Nah, sebagai berikut kita bisa melihat proses bootingnya atau proses membuka virtual machine-nya. Tentunya proses ini akan berjalan lumayan lama, jadi saya akan mempercepat atau skip pada proses ini. Nah, bisa dilihat terdapat berbagai proses-proses atau perintah dan juga tanda OK di sebelah kirinya itu menandakan bahwa setiap baris proses tersebut berhasil dijalankan. Nah, bisa dilihat
pada bagian ini. Untuk tampilan desktopnya itu sendiri sudah ditampilkan oleh sistem VirtualBox-nya. Bisa dilihat, tentunya ini mirip seperti tampilan operating system lainnya, misalkan tampilan Windows dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan klik bagian Install Linux Mint yang ada gambar disk ini untuk mulai menginstal OS Linux Mint. Sekarang untuk tampilan installnya itu sudah ditampilkan oleh sistem. Untuk bahasanya kita pilih bahasa Inggris saja. Lalu saya akan klik continue. Untuk keyboard layout-nya juga sama, kita menggunakan bahasa Inggris saja. Klik continue. Nah, apabila teman-teman ingin menggunakan berbagai resources atau aplikasi multimedia untuk keperluan multimedia, maka bisa centang saja bagian install multimedia codecs. Install multimedia codecs. Akan tetapi karena saya tidak akan menggunakan um, multimedia, berbagai aplikasi atau resources multimedia, maka saya tidak akan mencentang bagian tersebut. Saya akan klik continue. Oke, untuk bagian installation type-nya itu sebenarnya ada dua jenis deskripsi. Yang bagian atas itu erase disk and install Linux Mint, dan yang ke bawahnya itu, yang paling bawah itu something else. Nah, ini berkaitan untuk memilih atau membuat jenis-jenis partisi tertentu. Nah, untuk saat ini, untuk praktikum ini, saya akan memilih bagian yang pertama, pilihan opsi yang pertama, yaitu erase disk and install Linux Mint. Akan tetapi apabila teman-teman ingin um, membuat atau menentukan partisi-partisi dengan sendiri, yaitu you can create or resize partitions yourself, bisa dilihat pada deskripsi di bawah ini, maka bisa memilih opsi yang kedua, yaitu opsi something else. Akan tetapi saya ingin sistem membuat partisinya itu sendiri, jadi tidak usah melibatkan saya untuk membuat partisinya, jadi saya akan memilih opsi yang pertama. Lalu saya akan klik tombol Install Now pada bagian kanan bawah saya. Lalu kita klik Continue. Nah, untuk lokasinya kita pilih di Bali tentunya, untuk jam WITA, dan Pasar Bali, Indonesia. Lalu saya akan klik Continue. Nah, lalu untuk informasi usernya, untuk nama itu saya akan masukkan nama saya. Otomatis your computer's name-nya Fairuzia VirtualBox. Pick username-nya itu akan Fairuzia. Choose password-nya untuk bagian login nantinya. Misalkan, dengan klik juga opsi require my password to login. Agar nantinya ketika saya memasuki atau membuka operating system ini, operating system akan meminta saya sebagai user untuk memasukkan informasi saya berupa username dan password. Tentunya ini bermanfaat untuk menjaga keamanan sistem nantinya. Nah, kita masuk ke bagian Welcome to Linux Mint. Ini adalah bagian proses instalasinya, proses instalasi Linux Mint, dan tentunya untuk proses instalasi Linux Mint ini akan berjalan lumayan lama, jadi akan saya percepat untuk bagian ini, seperti ini. Jadi inilah tampilan desktop untuk operating system Linux Mint. Bisa dilihat ini adalah tombol untuk
melihat berbagai informasi lainnya, misalkan all application, settings, administration, calendar, text editor, software manager, system settings. Lalu untuk bagian files itu ada di sebelah sini. Lalu untuk Firefox web browser itu untuk kita menggunakan sebuah browser. Misalkan di Windows kita menggunakan Google Chrome, namun ketika kita di Linux Mint, kita menggunakan Firefox web browser di sebelah kiri bawah ini. Untuk terminal itu di sebelah kiri bawah juga, yang dimana saya akan menggunakan terminal untuk menunjukkan dan menjelaskan 15 command line interface. Nah, menggunakan terminal ini. Dan juga sebagai tambahan, bisa dilihat untuk screen ini lumayan kecil. Apabila kita ingin memperbesar untuk membuatnya sebagai full screen, maka kita bisa pencet atau klik tombol view di sebelah kiri atas ini. Lalu kita klik full screen mode-nya. Switch. Nah, bisa dilihat kita close notifikasinya, tampilannya akan full screen seperti ini. Apabila kita ingin balik lagi ke setting awal, tidak full screen, kita klik view-nya, kita klik lagi full screen mode, tampilannya akan seperti ini. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana kita bisa menggunakan 15 command line interface Linux di operating system kita. Jadi caranya adalah kita harus membuka terminal terlebih dahulu, lalu di terminal tersebut kita menulis masing-masing perintah dasar yang ingin kita lihat outputnya nantinya. Jadi di sini saya sudah membuka desktop Linux Mint saya dan di sebelah kiri bawah terdapat tombol terminal. Nah, apabila saya buka, maka tampilan terminalnya itu terlihat seperti ini. Dan disinilah saya akan menulis seluruh perintah dasar, seluruh 15 perintah dasar Linux. Jadi, yang pertama itu adalah sebuah perintah dasar yang bernama pwd. Pwd ini adalah singkatan dari Print Working Directory, yang dimana ini merupakan sebuah perintah untuk menampilkan path atau direktori lengkap dan direktori kerja aktif yang kita berada saat ini, yang dimana setiap kali kita membuka terminal, maka sistem akan menempatkan kita di suatu lokasi dalam struktur folder, dan pwd ini memberitahu kita secara persis, secara tepat, di mana posisi tersebut. Nah, ketika saya klik enter, outputnya adalah /score/min. Nah, /home/min ini memiliki arti bahwa saat ini saya sedang berada di dalam home directory milik user tersebut, yaitu saya. Nah, di mana setiap user Linux itu akan memiliki home directory yang berbeda-beda, memiliki home directory tersendiri. Nah, selanjutnya adalah perintah dasar untuk list, atau biasa disingkat dengan ls. Nah, ls ini adalah sebuah perintah dasar yang digunakan untuk menampilkan daftar semua file dan folder yang berada di dalam directory. Yang dimana ini adalah sebuah perintah yang paling sering digunakan oleh user. Seperti misalkan membuka file manager tapi versi di dalam terminal, atau jenis-jenis nama-nama file yang lainnya. Nah, tanpa ketik ls ini, tanpa perintah ls ini, kita sebagai user tidak bisa melihat apa yang ada di dalam sebuah folder. Misalkan saya ingin membuat tulisan atau ingin melihat isi dari folder secara umum, yaitu folder home directory saya, maka saya cukup ketik ls dan klik enter. Nah, terlihat seluruh folder-folder dan juga file yang ada di dalam folder home directory saya, itu folder backup, desktop, documents, download, music, pictures, public, templates, dan lain sebagainya. Nah, apabila saya ingin melihat ukuran, izin akses, atau detail-detail lengkapnya mengenai masing-masing dari folder-folder dan file ini, saya cukup ketik ls min lh. Nah, tampilannya, detailsnya adalah seperti ini. Yang dimana untuk output ini terdapat tulisan di awal, yaitu DRW, XRW, dan sebagainya, yang saya highlight di bagian awal ini. Ini memiliki arti bahwa tulisan tersebut adalah direktori atau foldernya. Nah, tanda minus atau tanda min itu memiliki arti bahwa ini sebenarnya merupakan file yang biasa saja. Nah, dan juga pada details-details output ini terdapat kolom berikutnya, yaitu izin akses, pemilik grupnya, misalkan min, ukurannya, tanggal modifikasi, 26 Mei,
lalu terdapat nama filenya dan juga jam atau berapa lama foldernya itu diakses. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah perintah dasar CD. Nah, perintah dasar CD ini memiliki singkatan dari change directory. Nah, perintah change directory ini adalah sebuah perintah agar dapat memudahkan pengguna untuk berpindah dari satu direktori ke direktori yang lain. Dan ini sama saja seperti kita menggunakan mouse atau touchpad atau touchscreen misalkan di laptop yang bisa touchscreen, misalkan sama seperti kita double klik folder di file manager atau file explorer kita, tapi untuk CD ini adalah double klik tetap di versi terminal. Tanpa CD ini kita tidak bisa berpindah lokasi di dalam struktur folder Linux Mint. Nah, misalkan saya ingin pindah ke dalam sebuah folder yang bernama tugas underscore sistem operasi ini. Maka saya akan klik CD lalu nama dari folder tersebut yaitu tugas underscore sistem underscore operasi. Nah, bisa dilihat di bagian atas ini, di bagian paling atas ini menandakan bahwa saat ini kita sudah berada di dalam folder bernama tugas sistem operasi. Bisa juga dilihat di output yang di bawah ini, tugas sistem operasi. Nah, ini menandakan kita sudah ada di dalam folder tersebut. Selanjutnya adalah sebuah perintah dasar yang bernama mkdir. Nah, mkdir ini sebenarnya adalah singkatan kecil dari make directory, yang dimana sesuai namanya, perintah ini berfungsi untuk membuat folder yang baru. Nah, kita bisa membuat satu folder atau bahkan beberapa folder secara sekaligus atau serentak. Atau bahkan struktur folder itu bisa berbentuk bertingkat dalam satu perintah menggunakan opsi min-p. Tapi di sini saya akan mendemonstrasikan secara sederhana. Misalkan saya ingin membuat sebuah folder baru. Untuk folder tugas sistem operasi, saya ingin membuat folder baru yang bernama bab 1, bab 2, dan bab 3. Saya ingin membuat beberapa folder secara serentak. Maka saya bisa ketik mkdir lalu bab underscore 1, bab underscore 2, lalu bab underscore 3. Nah, seperti itu. Itu menandakan bahwa apabila tidak ada output, maka ketiga folder tersebut telah dibuat di dalam folder yang bernama tugas sistem operasi. Misalkan saya ingin membuktikan apakah beneran sudah ada folder bab 1, bab 2, dan bab 3 di dalam folder sistem operasi saya, maka saya cukup menggunakan ls untuk melihat daftar isi folder yang berada di dalam folder yang bernama tugas sistem operasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sebuah perintah dasar yang bernama touch. Nah, touch ini adalah sebuah perintah dasar untuk membantu user dalam membuat file kosong yang baru atau memperbarui sebuah timestamp. Timestamp ini adalah waktu modifikasi terakhir sebuah file yang sudah ada sebelumnya di dalam file directory kita atau file explorer kita tanpa mengubah isinya sekalipun. Nah, misalkan saya ingin membuat sebuah file, maka saya cukup menulis nama file yang ingin saya buat tersebut di depan kata touch ini. Misalkan saya ingin membuat sebuah file yang bernama catatan.txt. Nah, apabila tidak ada output, maka ini menandakan bahwa di dalam folder tugas underscore system underscore operasi, file touch catatan.txt. File catatan.txt itu telah berhasil dibuat. Selanjutnya adalah perintah dasar yang bernama cat atau concatenate. Singkatannya dari concatenate. Nah, CAT, concatenate. Ini adalah perintah serbaguna yang berfungsi untuk menampilkan isi file teks di dalam terminal. Yang dimana ini akan menggabungkan beberapa file menjadi satu dan membuat file teks sederhana langsung dari terminal itu sendiri. Misalkan saya ingin mengcopy atau menyalin sebuah file ke dalam folder yang berbeda.
bukan folder tugas sistem operasi. Misalkan folder yang bernama backup, karena saya punya folder yang bernama backup, maka saya cukup tulis cp lalu nama file tersebut yaitu laporan underscore akhir dot txt backup. Nah, selanjutnya kita akan cek untuk perintah dasar yang bernama mv. Mv ini adalah singkatan dari move, yang dimana ini memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu memindahkan file atau folder ke lokasi lain, atau bahkan mengganti file atau folder. Nah, yang dimana ini berbeda dengan copy itu sendiri. File aslinya itu akan hilang dari lokasi semula setelah dipindahkan ke lokasi lainnya, sehingga tidak ada duplikat yang tersisa nantinya. Misalkan saya ingin em, misalkan saya ingin memindahkan sebuah file ke dalam folder yang lainnya. Nah, misalkan saya ingin memindahkan file yang bernama laporan underscore akhir.txt dan saya ingin memindahkannya ke dalam folder musik. Maka saya bisa ketik mv move laporan akhir.txt ke folder musik slash. Seperti itu. Apabila tidak ada output, maka ini menandakan bahwa di dalam folder musik sudah ada file yang bernama laporan underscore akhir.txt. Nah, kita bisa lihat dengan membuktikan menggunakan ls tadi, ls musik, laporan underscore akhir.txt. Ini membuktikan bahwa sudah benar, sudah terbukti bahwa file tersebut sudah dipindahkan sehingga sudah berada di dalam folder ls musik. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah perintah dasar yang bernama RM. Nah, RM ini juga berfungsi untuk manajemen file dan folder, yang dimana RM ini fungsinya adalah singkatan dari remove. RM adalah singkatan dari remove, yang dimana ini merupakan perintah untuk menghapus sebuah file atau folder secara permanen dari sistem. Sehingga pengguna sebenarnya harus berhati-hati ketika menggunakan RM ini, karena di dalam terminal Linux itu tidak ada recycle bin atau trash layaknya pada file explorer misalnya atau terminal di operating system yang lainnya. Misal, misalkan saya ingin remove atau hapus sebuah file, yang dimana filenya itu laporan akhir.txt tadi, maka saya cukup ketik rm underscore akhir.txt. Nah, outputnya itu no such file atau directory. Maka terjadi error yang dimana file tersebut tidak dapat kita remove atau tidak dapat kita hapus. Seperti itu. Lalu untuk command line yang selanjutnya adalah cmod. Nah, chmod ini adalah singkatan dari change mode yang digunakan untuk mengubah izin akses permission sebuah file atau folder di Linux kita, yang dimana setiap file itu akan memiliki tiga jenis izin, yaitu R untuk read, W itu untuk write, dan execute atau disingkat dengan seperti itu. Yang dimana masing-masing izinnya ini berlaku untuk beberapa kategori user, misalkan apakah usernya itu sebuah grup atau owner biasa, pemilik biasa, ataupun orang lain. Seperti itu. Nah, oke, sekarang misalkan saya menggunakan sebuah percobaan yang dimana saya membuat file baru yang bernama script underscore tugas.sh, lalu saya ingin cek apakah beneran sudah dibuat file tersebut. Saya menggunakan ls, lalu saya ingin memberikan akses untuk file tersebut, yang dimana saya menggunakan angka atau mode aksesnya itu 755. Jadi saya ketik chmod 755 script underscore tugas.sh. Nah, 755 ini memiliki arti yaitu angka 7-nya itu RWX, yaitu untuk owner, agar owner atau pemilik itu bisa membaca, menulis, dan juga menjalankan file tersebut. Lalu ada angka 5 yang di tengah ini, itu adalah RX untuk grup dan juga
orang lain, pemilik lainnya, dan untuk mereka itu hanya boleh membaca dan menjalankan saja untuk file script_tugas.sh ini. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah sebuah perintah dasar yang bernama clear. Nah, clear ini berfungsi untuk membersihkan semua teks yang tampil di layar terminal kita sehingga terminal kita itu kembali menjadi bersih dan kosong. Nah, di sini saya sudah menulis lumayan banyak perintah-perintah dan terdapat banyak sekali output. Nah, saya akan ketik clear dan klik enter, maka semua akan hapus. Terminal akan kembali ke tampilan awalnya itu bersih dan kosong. Lalu lanjut ke perintah dasar yang selanjutnya, yaitu perintah dasar yang bernama history. Nah, perintah dasar yang bernama history ini adalah sebuah perintah untuk menampilkan daftar riwayat atau daftar history semua perintah yang pernah kita ketik di terminal. Dan ini juga lengkap dengan nomor urut nantinya, sehingga output dari perintah dasar ini sangat berguna agar user dapat mengingat perintah panjang yang sudah dijalankan sebelumnya tanpa harus mengetiknya ulang. Nah, saya klik enter. Terlihat bahwa selama ini di riwayat perintah saya ini, daftar riwayat perintah saya sudah menjalankan sebanyak 49 kali sampai dengan saat ini. Ini adalah daftar riwayat semua perintah yang pernah saya ketik di terminal Linux saya. Selanjutnya adalah perintah dasar untuk date. Nah, perintah dasar untuk date ini intinya adalah untuk utilitas terminal. Atau dalam kata lain, perintah dasar date ini berfungsi untuk menampilkan atau mengatur tanggal dan juga waktu sistem. Nah, misalkan saya ingin melihat tanggal di terminal Linux Mint saya, maka saya cukup ketik date, lalu klik enter. Nah, outputnya akan langsung menampilkan hari, tanggal, dan juga berapa lama saya sudah mengakses terminal Linux Mint ini. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah command line yang bernama grep. Grep ini adalah singkatan dari Global Regular Expression Print, yang dimana perintah ini digunakan sebagai perintah dasar untuk pencarian, yang menampilkan hanya baris-baris yang mengandung kata atau pola tertentu di dalam sebuah file atau bahkan output perintah lainnya. Dan grep ini sendiri tidak akan membaca seluruh isi dari file, akan tetapi perintah ini hanya akan menampilkan baris yang relevan saja sehingga outputnya nanti atau informasi yang dihasilkan akan efisien, terutama untuk file-file yang sangat besar. Misalkan saya ingin melihat file atau folder apa saja yang berawal dari huruf D, maka saya cukup ketik ls dengan tanda pemisah lalu grep tanda kutip D. Nah, terlihat outputnya itu untuk nama-nama folder yang berawal atau memiliki huruf D adalah desktop, documents, dan juga downloads. Seperti itu. Nah, yang terakhir, command line yang ke-15 adalah command line bernama man atau MAN. MAN ini adalah singkatan kecil dari manual, yang dimana MAN ini merupakan sebuah perintah dasar untuk membuka dokumentasi secara lengkap dan juga resmi dari hampir semua perintah Linux Mint. Saya ingin melihat semua perintah dengan membukanya secara manual, maka saya cukup ketik man, lalu ketik ls, seperti ini, klik enter. Semua perintah-perintah akan terbuka secara manual. Ini daftar catatan atau perintah-perintahnya seperti ini. Baik, itu saja presentasi saya untuk demonstrasi 15 command line. Saya ucapkan terima kasih.